Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Waalaikumsalam selamat warahmatullahi siang. wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa Baik, Allah. Allahu Akbar. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Praktikum Kimia Organik 2, Bapak Muhammad Ali Nurdin MPD. Terima kasih Bapak telah berkenan untuk menonton video presentasi dari kelompok kami. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh asisten praktikum Kimia Organik 2. Ada Teh Fitriani, Teh Jihan, Teh Anggita, Kang Rido, dan Teh Vidya. Terima kasih telah membersamai kami dan membimbing kami di pertemuan praktikum kemarin. Perkenalkan, kami gabungan dari kelompok 4 dan 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan dan mempresentasikan hasil praktikum kami mengenai pembuatan sabun padat dari ekstrak biji alpukat dan bunga telang. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan teman-teman yang lain. Di kelompok 4 itu ada saudari Akiko Mariam, saudari Dwi Agustin, saudara Muhammad Wijidan, saudari Azizah Nurhadiani, dan saudari Tiara. Kemudian di kelompok 5 ada saya sendiri, Raditya Putra Megara. Kemudian ada saudari Aina Salsabila, ada Raisa Rahmalia, dan ada Salsa Fazli Mawadah. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai pemaparannya. Pemaparan yang pertama akan dipaparkan oleh saudari Aina Salsabila. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini ada tujuan percobaan yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi pengaruh penambahan ekstrak biji alpukat dan bunga telang, lalu ada mengidentifikasi dan juga menganalisis kualitas sabun padat yang dihasilkan berdasarkan uji organoleptik, uji pH, alkali bebas, dan juga uji flavonoid. Mungkin sekian dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Aina yang telah memaparkan pemaparannya. Kemudian selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Dwi Agustin. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Nah, di sini untuk selanjutnya ada prinsip percobaan. Nah, pada pembuatan sabun ini eh, didasarkan pada reaksi saponifikasi, yaitu hidrolisis trigliserida dari minyak kelapa atau VCO dari minyak zaitun oleh basa kuat yaitu NaOH pada suhu ruang atau hangat sekitar di kurang lebih 40 derajat sampai 50 derajat Celcius sehingga mencapai fase trace atau mengental gitu. Nah, reaksi ini tuh akan menghasilkan garam asam lemak yaitu sabun dan juga gliserol. Nah, terus di sini juga kita adanya penambahan ekstrak biji alpukat dan juga bunga telang yang berfungsi sebagai zat aditif alami untuk memperkaya kandungan metabolit sekunder seperti flavonoid sebagai antioksidan serta mempengaruhi karakteristik fisikokimia seperti dari warnanya, aromanya, teksturnya tanpa mengganggu jalannya reaksi utama saponifikasi gitu. Nah, terus untuk kualitas sabun juga divalidasi melalui uji organoleptik, terus juga kandungan flavonoid, serta kadar alkali bebas untuk memastikan kesesuaian dengan standar keamanan kulit. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Dwi atas pemaparannya. Selanjutnya mengenai alat dan bahan akan dipaparkan oleh Azizah dan Akiko. Kepada mereka saya persilakan. Baik, di sini terdapat terdapat alat yang di mana alatnya itu ada neraca analitik, kaca arloji, pipet tetes, pH meter, gelas kimia 100 mili, gelas kimia 200 mili, hot plate, botol semprot, batang pengaduk, cetakan, termometer, gelas ukur 50 mili, sudip, magnetic stirrer, statif, sama klem. Baik. Baik, selanjutnya untuk bahannya digunakan natrium hidroksida sebanyak ada bukan bunga telang masing-masing 3 mili, kemudian minyak zaitun dan minyak kelapa masing-masing 50 mili, etanol 96% 20 mili, essential oil 5 tetes, asam klorida 37% 2 sampai 3 tetes, kemudian indikator PP
2-3 tetes, lalu etanol 70%, 10 mili, serbuk magnesium 1 gram, dan Aquades sebanyak 30 mili. Cukup, dikembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Aziza dan Akiko atas pemaparannya. Selanjutnya kita masuk ke materi. Materi yang pertama akan dipaparkan oleh Saudari Tiara. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini uji pertama yaitu uji flavonoid dengan metode Shinoda. Nah, metode ini itu untuk mengidentifikasi gitu keberadaan senyawa flavonoid dalam suatu ekstrak di mana flavonoid ini itu berpotensi untuk memberikan manfaat bagi dari sabun itu bagi kulit. Nah, eh, pada metode ini itu jika mengandung flavonoid, maka akan terbentuk warna merah muda, jingga, ataupun kemerahan. Nah, pada ekstrak bunga telang yang bisa kita lihat di sini itu berwarna merah pink gitu, yang artinya dia positif adanya flavonoid. Nah, bunga telang itu diketahui kaya akan flavonoid, terutama golongan antosianin yang berperan sebagai pigmen alami yang berwarna biru ungu. Nah, kemudian pada ekstrak biji alpukat itu berwarna jingga kekuningan. Nah, ini juga menunjukkan positifnya adanya flavonoid gitu. Di mana biji alpukat itu mengandung berbagai senyawa fenolik dan flavonoid yang berpotensi sebagai antioksidan. Kemudian pada produk F2 atau kombinasi antara ekstrak bunga telang dan juga biji alpukat murni itu berwarna warna pink kemerahan yang stabil yang dimana warna kemerahan yang muncul itu menunjukkan bahwa flavonoid itu tetap terdapat pada formulasi kombinasi antara ekstrak bunga telang dan juga biji alpukat ini. Nah, warna yang stabil itu mengindikasikan bahwa senyawa flavonoid ini tidak mengalami kerusakan selama proses dan juga menunjukkan kompatibilitas yang baik antara ekstrak bunga telang dan juga biji alpukat di dalam kombinasi ekstrak bunga telang dan juga biji alpukat ini. Nah, hasil positif itu menunjukkan bahwa bunga telang maupun biji alpukat itu ternyata sama-sama memiliki kandungan flavonoid yang dimana warna pink kemerahan yang tadi, terus warna merah dan warna jingga yang itu tuh membuktikan bahwa proses saponifikasi dari metode cold process itu tidak merusak senyawa flavonoid secara signifikan dan keberadaan flavonoid ini itu berpotensi memberikan aktivitas antioksidan yang dapat membantu melindungi kulit yang terdapat pada sabun. Seperti itu. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih Tiara. Pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh Raisa Rahmalia. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya pada bagian 2 terkait analisis pH. Diperoleh nilai pH sabun F2-nya itu sebesar 9, yang dimana nilai tersebut menunjukkan bahwa sabun masih bersifat basa karena proses pembuatannya menggunakan NaOH atau natrium hidroksida sebagai agen penyambunnya. Nah, namun pH 9 ini lebih rendah dibandingkan sabun kontrol yang memiliki pH sekitar 10, sehingga sabun F2 ini cenderung lebih aman dan lebih nyaman digunakan pada kulit. Nah, penurunan pH ini diduga dipengaruhi oleh penambahan ekstrak biji alpukat dan bunga telang yang mengandung senyawa fenolik dan flavonoid. Senyawa-senyawa tersebut itu bersifat asam lemas sehingga dapat membantu mengurangi sifat basa berlebih yang berasal dari NaOH. Selain itu, nilai pH 9 juga menunjukkan bahwa proses saponifikasi dan curing itu berlangsung dengan baik sehingga sebagian besar NaOH telah bereaksi membentuk sabun. Dengan demikian, sabun F2 ini memiliki tingkat alkalinitas yang masih efektif untuk membersihkan, tetapi tidak terlalu tinggi sehingga lebih aman bagi kulit dibandingkan formulasi tanpa penambahan ekstrak. Nah, kesimpulan dari analisis pH ini, sabun F2 memiliki pH 9 yang menunjukkan kualitas sabun yang baik, lebih ramah terhadap kulit, dan tetap memenuhi fungsi pembersih secara optimal. Cukup sekian, dikembalikan lagi kepada moderator.
Baik, terima kasih Raisa. Pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh Salsa Fazli Mawadah. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Pembahasan selanjutnya adalah uji alkali bebas, yang dimana uji alkali bebas ini menggunakan titrasi asam basa gitu untuk memastikan sisa NaOH itu tidak melebihi standar atau sekitar kurang dari sama dengan 0,1%. Yang dimana ketika sabun tersebut memiliki alkali berlebih atau sifat basanya itu berlebih, itu akan mengiritasi kulit. Nah, pada sabun yang telah kami produksi gitu ya, yang dimana di sini sampelnya adalah sabun F2, yang dimana sabun F2 itu adalah sabun yang dikombinasikan antara ekstrak biji alpukat dengan ekstrak bunga telang. Nah, dengan menggunakan titran HCl sebesar 0,1 N dengan volume titran yang digunakan adalah 0,4 ml. Nah, hal tersebut itu dapat diidentifikasi kadar alkali bebasnya sekitar 0,08%, sehingga dapat disimpulkan bahwa sabun tersebut itu masih memenuhi standar dari uji alkali bebas, sehingga dapat disimpulkan bahwa sabun tersebut masih aman untuk digunakan. Selanjutnya, pada ringkasan hasil dari sabun yang telah kita produksi gitu ya, warnanya itu adalah pink kemerahan dengan aromanya itu adalah khas herbal, teksturnya itu padat, halus dan tidak rapuh. Untuk pH yang teridentifikasi adalah 9, dengan uji alkali bebas yang diidentifikasi adalah 0,08% yang memenuhi standar SNI gitu ya, kurang dari sama dengan 0,1%. Dan uji flavonoidnya itu positif dengan metode yang digunakan adalah metode Sinoda. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Salsa dan pemateri yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan yang akan dipaparkan oleh Saudara Muhammad Wijan. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ini ada kesimpulan. Pertama, satu, untuk menambahkan kombinasi ekstrak biji alpukat dan bunga telang memengaruhi karakteristik fisikokimia dan sabun secara positif tanpa mengganggu reaksi saponifikasi. Warna pink kemerahan yang estetis dan pH 9 menjadikan lebih ramah dan aman bagi kulit. Kemudian, kesimpulan yang kedua, uji Sinoda positif pink kemerahan stabil membuktikan zat aktif flavonoid atau antosianin berhasil terfortifikasi sebagai antioksidan dan tidak rusak pada suhu proses kurang lebih 40-50 derajat Celcius. Kemudian kesimpulannya yang ketiga, kadar alkali bebas 0,08%. Nah, ini tuh memenuhi SNI yaitu Standar Nasional Indonesia yaitu nomor 3532 tahun 2016 yaitu kurang dari 0,1%. Pengadukan hingga fase thresh dan masa curing 2-4 minggu berjalan optimal dalam menetralisir NaOH. Dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wijan yang telah memaparkan kesimpulan. Selanjutnya, di sini kami menyajikan dokumentasi dari hasil pembuatan sabun padat kami. Bisa dilihat di sebelah kiri bawah, di situ ada hasil sabun padat yang telah kami buat, di mana teksturnya seperti sabun pada umumnya berbentuk kotak. Bawah itu terdapat uji flavonoid yang telah kami lakukan. Di sana terdapat perbedaan warna antara ekstrak biji alpukat, kemudian ekstrak bunga telang, dan campuran antara ekstrak biji alpukat sama bunga telangnya. Baik. Kiranya seluruh penyampaian telah kami paparkan dengan sangat baik dan jelas, dan umumnya
semua yang mendengarkan. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.